Gladi kotor diikuti oleh 76 siswa-siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia. Pasukan gabungan dari TNI Polri hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor dari Silang Monas hingga Istana Kenegaraan Jakarta. Hujan deras tak menyurutkan semangat para calon paskibraka yang mengikuti gladi kotor di Istana Kenegaraan Jakarta. Pasukan gabungan dari TNI Polri hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor dari Silang Monas hingga Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto akan mengukuhkan calon paskibraka nasional 2025 yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pengukuhan akan berlangsung pada Rabu 13 Agustus besok sebelum pelaksanaan gladi bersih. ...76 siswa-siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia akan dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2025 pada Rabu 13 Agustus besok. Pengukuhan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum pelaksanaan gladi bersih. Sementara untuk pembawa baki dan pengerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Terakhir nanti tanggal 14 Agustus. Ya. Kalau untuk pengukuhan 76 paskibraka jadinya kapan Mas? Besok kah apa lusa? Sebelum gladi. Tanggal 14. Berarti tanggal 14. Tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di Tarabu dan diharapkan juga para persiapan yang seperti apa? Mensesnek juga mengatakan meski telah dihimbau untuk tidak melompati pagar pembatas, sejumlah pengguna KRL di stasiun Cikini masih nekat melompati pagar untuk masuk dan keluar area stasiun. Pihak KAI pun melakukan langkah penertiban akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Pagar pembatas kini dibuat lebih tinggi menyusul maraknya perilaku pengguna KRL yang melompati pagar meski disediakan akses resmi. Pagar yang semula tingginya 1 meter kini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Hingga Selasa pagi, pagar baru terpasang 35 gawang atau sekitar 70 meter. Warga pengguna KRL mengaku kesulitan jika harus jalan memutar pagar. Ya mungkin KAI demi kebaikan ya, cuman kan kalau kayak saya pengguna tetap lebih nyaman karena langsung dapat jaklingko di situ kan, nggak muter ke sana. Ya sebaiknya sih dikasih pintu kali ya, cuman bikin macet juga sih. Oh gitu. Nah, kalau muter jauhnya gimana itu? Berapa jauh itu? Ya lumayan sampai sana itu ya, sampai Kolong. Ya 2 kali lipat ya, 3 kali lipat sih, cuman iya. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga memanjat pagar demi mengambil jalan pintas. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pihak KAI Daob 1 Jakarta menjelaskan bahwa pemasangan pagar pembatas di area pedestrian stasiun Cikini sejak awal bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan. Upaya itu sekaligus mencegah pengendara maupun pedagang kaki lima mangkal di area tersebut. Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta bersama PT KCI menertibkan akses penumpang di stasiun Cikini dengan cara meninggikan pagar pedestrian untuk mencegah pengguna atau pelanggan KRL melompati pagar pembatas. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kemacetan, dan meningkatkan keselamatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setia Budi di kawasan stasiun Cikini, Jakarta. Selamat sore. Indra, apakah sore hari ini masih banyak pengguna KRL yang melompati pagar stasiun Cikini? Baik, selamat sore menjelang malam Davi dan juga pemirsa, bahwa memang kurang lebih 4 hari yang lalu ini PT KAI Indonesia beserta dengan PT Komuter Indonesia melakukan pengerjaan proyek peninggian daripada pagar di kawasan stasiun Cikini, Jakarta Pusat, yang mana
penambahan ini guna untuk menghindari orang-orang sebagian para pengguna KRL ini melakukan aksi melompat begitu untuk memotong durasi perjalanan, Davi. Dan saat ini situasi kami juga tidak sedikit. Mas boleh sedikit Mas. Oke Davi, kita pas sekali nih Davi, ada orang yang masih melompat meskipun ada himbauan untuk tidak boleh melompat untuk melakukan perjalanan dari stasiun Cikini. Mas boleh tahu Mas namanya siapa nih Mas? Namanya Arif. Oke, Mas Arif nih dari mana mau kemana nih Mas? Dari kantor mau ke rumah. Oke. Mas ini kan udah ada himbauan ya Mas ya, tidak bisa melewat ataupun melompat begitu. Gimana tanggapan, kenapa sih Mas melompat Mas? Biar lebih cepet aja karena dikejar waktu juga ya sama kereta Nambo itu. Saya kan mesti naik kereta Nambo, jadi harus lebih cepet. Oke Mas, KAI maupun juga komuter ini kan melakukan peninggian nih Mas dari pagar. Ini gimana menurut Mas tanggapannya Mas? Ya kalau bisa sih jangan ya dibikin underpass atau dibikin jembatan dari seberang jalan sana biar lebih mudah dalam menyeberangan. Oke, mungkin selain itu mungkin apalagi nih Mas, ini kan jaraknya cukup jauh ya Mas ya, apalagi kondisi hujan ya Mas. Ini mungkin harapannya berarti disiapkan mungkin JPO begitu ya Mas? Oh iya, atau ada penutupnya di atas biar nggak kena hujan juga ya. Oke, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Makasih Mas. Ya Davi dan juga pemirsa, baru saja pas sekali kami menemukan salah satu calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan ke Bogor melalui stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dan memang mereka melakukan aksi melompat guna untuk mengurangi durasi perjalanan waktu begitu, Davi. Dikarenakan ini ada jalur dari utara maupun juga selatan ini sangat memakan waktu yang cukup lama, Davi. Demikian Davi, balik Anda. Terima kasih Indra Setiabudi. Pas sekali pada saat Anda laporan ada yang melompat di belakang Anda. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Indra. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Bentuk kekecewaan juga, bentuk keluh kesah masyarakat. Jam-jam aktivitas sering terjadi kemacetan. Harapannya pemerintah setempat itu lebih tegas terhadap peraturan. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.